Bikin sambal cumi yuk temin-temin. Sambal baby cumi ini biasanya kalau kita beli, karena sekarang banyak banget ya orang-orang yang jualan ini botolan. Rasanya juga enak-enak, nggak ada salahnya kalau kita juga bikin sendiri. Di sini saya pakai takaran 1/4 kilo baby cumi asin. Dan ini harus direndam dan dicuci dulu. Kalau saya sih ya, untuk menghilangkan kotoran dan mungkin rasa asinnya yang berlebihan. Dan ini nyucinya bisa pakai air panas juga ya. Kalau teman-teman mungkin mendapati baby cumi yang agak sedikit berlendir. Mungkin kering ketika dibeli pertama, tapi ketika diplastikin, kemudian dibawa ke rumah, suhunya panas karena mungkin naik motor atau naik mobil ditaruh di belakang gitu ya. Terus suhunya jadi menghangat atau panas, biasanya memang agak berlendir dan ini memang harus dicuci pakai air panas. Rendam dulu sebentar, kemudian cuci seperti biasa baru dipotong-potong. Di sini saya pakai 1/4 kilo cabai rawit domba dan juga setengah ons bawang merah dan bawang putih. Semuanya kita masukkan. Kemudian 1 ons cabai merah besar. Ini bakal kita chop. Saya nggak pakai tomat ya teman-teman, karena kadang tomat itu bikin nggak awet juga sih. Jadi tanpa tomat. Kalau teman-teman pengen ada rasa asamnya nanti di terakhir, boleh banget pas dimasak dikasih air asam jawa. Setelah dicop dengan size seperti ini, bakal langsung kita sisihkan. Ini memang saya seneng dicop ya kalau sambal, bukan yang halus karena di blender. Karena kalau di blender itu dia mirip kayak saus sambal. Nah, karena ini sambal bukan saus, jadi dicopnya cukup seperti ini aja. Dia halus tapi masih kasar. Ini gimana dong? Halus tapi kasar. Oke, langkah selanjutnya kita bakal menggoreng baby cumi asin yang tadi sudah dipotong-potong ya, dengan minyak secukupnya. Ini minyaknya harus agak panas, jangan terlalu panas ya, tapi panas aja. Dan bisa juga ditaburi dengan tepung dulu ya teman-teman, biar dia nggak meledak-ledak. Walaupun sih jarang meledak, tapi kadang masih suka meledak. Nah, ini demi keamanan ibu negara ya, keamanan siapa saja yang menggoreng baby cumi asin, memang sedikit taburan terigu nggak masalah sih. Ini jangan lupa diaduk-aduk. Kalau saya suka yang agak sedikit kering kayak gini ya teman-teman. Tapi kadang kalau terlalu kering itu justru bikin alot kayak sandal deh. Jadi sebaiknya memang menggorengnya jangan terlalu kering. Kecuali kalau teman-teman memang suka yang kering banget gitu ya. Ini setelah agak kering begini, ini bakal kita sisihkan. Sebenarnya nggak kering juga nggak apa-apa sih, karena dia kan sudah diasinin ya sebelumnya dan memang bakal awet juga. Yang penting dia tidak mengandung air atau tidak terlalu lembab. Saya lebih senang yang agak kering begini karena memang mau disimpan berhari-hari dan juga mau dibawa keluar kota. Jadi ya memang harus agak sedikit kering. Nanti ketika dia bercampur dengan minyak sambal, dia akan melembut dan nggak alot. Nggak keras, nggak kayak makan sambal, bukan sandal. Dan ini kita sisihkan ya biar minyaknya hilang, minyaknya habis. Dan kalau udah nih, minyak bekas sisa penggorengannya ini tadi bisa dikurangi sedikit ya kalau teman-teman nggak suka terlalu banyak minyak. Ini kita bakal menggoreng bumbu sambalnya yang masih mentah tadi. Ini harus ditumis atau dimasak dengan minyak yang menurut saya memang harus banyak sih, karena ini kan untuk dimasukkan ke dalam botol dan juga mau dibikin awet berhari-hari ya. Ini ditumis-tumis sampai matang, harus selalu dibolak-balik ya, takutnya gosong, apalagi kalau wajannya pakai wajan seperti ini teman-teman. Kalau nggak rajin dibolak-balik dia bakal gosong. Gosongnya tuh bukan yang hitam atau berkerak ya, tapi lebih ke ada rasa pahit di ujung lidah. Nah, untuk menghindari itu semua, usahakan untuk selalu diaduk-aduk. Ini masukkan setengah ons cabai rawit domba atau cabai rawit yang seperti ini. Kalau di tempat teman-teman namanya apa sih, kemarin sempat ada yang protes, itu bukan cabai rawit katanya gitu. Soalnya di daerah saya ini namanya cabai rawit domba.
Kalau yang hijau baru cabai rawit hijau gitu ya, biasanya untuk gigit-gigit pas makan mendoan. Kemudian setengah sendok makan merica bubuk biar lebih gurih dan rasanya lebih nendang. Saya senang pakai merica. Kalau teman-teman nggak suka pakai merica bisa di skip ya, tapi rasanya nanti bakal kurang enak menurut saya. Aduk rata dan kemudian kita bakal membumbui sambal ini. Tetap harus dibumbui ya, walaupun baby cuminya udah asin, ini nanti tetap kita bumbui dengan garam. Harus dites dulu nih teman-teman, kalau baby cumi asinnya itu sudah terlalu asin, usahakan memberikan garamnya jangan terlalu banyak ya. Kalau asinnya itu masih sedang-sedang bahkan nggak terlalu asin, garamnya bisa 1 sendok teh munjung. Saya di sini pakai 1 sendok teh munjung karena baby cumi asinnya udah agak asin ya, jadi nanti balance. Kemudian saya pakai kurang lebih 1 sendok makan kaldu jamur. Lebih senang pakai kaldu jamur sih, karena dia nggak berasa asin. Ketimbang kaldu ayam atau kaldu sapi di pasaran yang sachet-an itu udah asin. Jadi nanti keasinan. Saya lebih senang pakai kaldu jamur. Aduk rata, jangan lupa. Biarkan dia sampai minyaknya tuh berwarna merah ya. Karena kalau minyak yang sampai berwarna merah tuh dia sedap banget teman-teman. Ini apinya harus kecil. Kemudian 1 sendok makan gula jawa sisir. Aduk-aduk rata. Saya kalau bikin masakan atau sambal yang dicampur dengan makanan yang sudah diawetkan seperti baby cumi asin atau ikan asin, saya lebih senang pakai gula jawa atau gula aren. Karena rasanya jadi lebih sedap. Jadi dia tuh kayak bukan mendeliver ya, tapi mengeksplor rasa asin baby cuminya ini yang asin-asin dengan rasa manis dari gula jawa tuh nggak tahu kenapa rasanya tuh jadi lebih enak ketimbang pakai gula pasir. Cobain ya teman-teman, ini enak banget.